Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran kita IPS hari ini. Hari ini kita akan kembali bertemu untuk pertemuan kita yang kelima. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Semoga dengan video pembelajaran ini juga akan memudahkan kalian mempelajari materi kita pada hari ini. Semangat ya anak-anak! Nah, hari ini kita akan belajar dua negara lagi. Negara Myanmar dan negara Laos. Negara terakhir dari negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Baik, karena akan ada dua negara dengan sendirinya, materi yang akan kita pelajari pun mempunyai tujuan dua. Nah, tujuan pembelajaran kita, Baby ingin kalau kalian nanti sudah melihat tayangan video ini seperti minggu lalu, bisa menjelaskan letak astronomis, batas, keadaan alam, kegiatan ekonomi, dan bentuk-bentuk kerjasama dari negara Myanmar maupun negara Laos. Ini harapan Bu Evi dengan tayangan video ini. Baik, kita akan lanjut dari ini untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini gambar peta dari wilayah Myanmar. Kalau dilihat dari bentuk secara geografis, Myanmar ini merupakan bentuk negara yang berbentuk protruded. Bentuknya seperti ada tangan memanjang, beragam dan ada tangan memanjang. Ini nah ini tangan seolah-olah seperti tangan. Nah, ini adalah wilayah Myanmar. Bicara tentang Myanmar, maka tentu kamu pernah ingat adanya pengungsi-pengungsi yang ada di Myanmar, suku Rohingya. Nah, suku ini ada di kawasan Myanmar bagian barat sebenarnya. Mereka dulu adalah orang-orang yang datang dari India ataupun Bangladesh masuk ke Myanmar. Karena perbatasan Myanmar dengan India dan Bangladesh di belah barat ini tidak ada pembatas yang secara pembatas tembok besar, tapi hanya dibatasi oleh hutan dan sawah, sehingga membuat banyak orang dari Bangladesh ataupun India bisa pindah masuk ke Myanmar. Dan ternyata di kemudian hari mereka mengalami nasib yang tidak baik. Banyak pengungsi-pengungsi itu yang kemudian meninggalkan Myanmar, bahkan ada yang sampai ke Indonesia. Oke, ini wilayah Myanmar. Myanmar bagian barat dibatasi oleh India, Bangladesh. Sebelah timur ada negara Cina, Laos, Thailand. Sebelah selatan di sini ada Laut Andaman. Sebelah utara negara Cina juga. Oke, nah ini lambang negara dan bendera. Ini benderanya, ini lambang negaranya. Untuk negara Myanmar. Salah satu kota yang terkenal di Myanmar adalah kota Yangon. Ini salah satu sudut kotanya. Kalau melihat dari penampakan bangunan ini mirip seperti bangunan kuil Buddha. Karena memang mayoritas penduduk Myanmar adalah menganut agama Buddha. Nah, ini. Oke. Nah, juga ini banyak sekali bangunan-bangunan kuil. Bahkan di Myanmar ini sering disebut negeri 1000 pagoda, negeri 1000 kuil, karena saking banyaknya kenampakan ini. Nah, ini pagoda-pagoda atau kuil-kuil yang ada di Myanmar. Nah, di Myanmar ada sebuah suku bangsa namanya suku Padaung, suku beras berleher panjang. Masyarakat ini meyakini kalau semakin lehernya panjang, maka wanita itu semakin cantik. Maka ketika sejak usia remaja, usia anak-anak bahkan wanita-wanita Myanmar ini lehernya dikasih seperti ini, seperti kayak gelang yang besar, sehingga nanti membuat lehernya menjadi panjang seperti wanita ini. Lehernya sangat panjang. Ini kepercayaan mereka, keyakinan mereka kalau semakin lehernya panjang, wanita itu semakin cantik. Hal lain yang ada di Myanmar, ini Myanmar mempunyai produk minuman lokal, bir lokal, ini miliknya Myanmar, dikemas dalam bentuk seperti ini. Kemudian penduduk asli Myanmar juga mempunyai pakaian tradisional namanya longyi. Nah, ini dipakai oleh
bapak-bapak atau pemuda-pemuda pria-pria Myanmar. Hampir mirip dengan sarung ya sebenarnya ya. Nah, kalau di negara kita sarung, hampir mirip. Di Myanmar terdapat batu mirah delima yang sangat baik kualitasnya. Nah, ini aslinya sebelum diasah. Sangat baik, terbaik di dunia, asli. Batu permata yang belum diasah, ini sudah diasah menjadi seperti ini. Sangat cantik, sangat indah. Dan di Myanmar nih terbaik di dunia, ada di daerah Mogok, Myanmar. Sangat indah. Nah, ini tadi yang Bu Evi sebut suku Rohingya. Mereka mengungsi mencari kehidupan yang aman karena mengalami penindasan di Myanmar. Mereka beramai-ramai menyusuri tempat di mana mereka bisa mencari kehidupan yang baik, menghindari penindasan dari pemerintah Myanmar. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun sangat miris menjadi korban karena konflik itu. Informasi seputar Myanmar. Myanmar adalah negara Republik Sosialis, hampir mirip dengan negara komunis. Merupakan wilayah daratan karena menyatu dengan benua Asia. Ibu kotanya bernama Naypyidaw. Ini ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Dulu Rangon, Yangon, kemudian dipindahkan ke Naypyidaw. Kepala negaranya presiden. Walaupun Republik Sosialis tapi kepala negara presiden. Suku bangsa yang terbanyak adalah Tibet Burma, Sah Karen, Tiongkok, India, Burma. Bahasanya adalah bahasa Burma, agamanya mayoritas Buddha dan Kristen. Nah, ini untuk Myanmar. Sekarang kita lihat letak dan batas. Secara astronomis terletak pada 11 derajat lintang utara dan 28 derajat lintang utara, berada di belahan utara. Iklimnya adalah BT-nya 92 BT sampai 101 BT. Iklimnya tropis di bagian selatan, di bagian utara beriklim subtropis. Ini hampir mirip dengan Vietnam kemarin. Vietnam bagian utaranya juga beriklim subtropis. Batasnya bagian utara negara Tiongkok atau Cina, bagian selatan ada Laut Andaman, bagian barat ada Teluk Benggala, Bangladesh, dan negara India. Bagian timur ada negara Laos dan Thailand. Bentangan alam, keadaan alam. Myanmar merupakan negara yang terbentuk dari dua lipatan pegunungan, sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara sampai selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, pegunungan Arakan Yuma yang diliputi hutan lebat. Dataran rendahnya membentang melalui aluran sungai. Ada sungai terkenal yaitu Sungai Irrawaddy, ini ada di Myanmar. Kemudian ada Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang letaknya diapit oleh dua jalur pegunungan barat dan timur. Aluvial ini adalah dataran yang subur. Kegiatan pertanian untuk perekonomiannya, Myanmar ini 65% penduduknya sebagai petani, mata pencariannya sebagai petani. Industri-industri yang didirikan berbasis pada sektor pertanian, agrobis industri. Jadi industrinya untuk kaitannya tidak lepas dari kegiatan pertanian. Produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, udang, bahan mineral, kayu, karet, batu permata, batu perhiasan, dan gas. Nah, hasil tambangnya meliputi minyak bumi, gas alam, timah, dan jenis-jenis mineral atau barang tambang lainnya. Kegiatan kerjasama ASEAN. Sebagai negara yang berkembang, Asia meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Ikatan kerjasama bilateral antar dua negara, regional dalam kawasan maupun internasional. Kerjasama regionalnya adalah ASEAN ataupun kerjasama di ASEAN, sedangkan internasionalnya adalah PBB dan APEC. Ini yang dilakukan oleh Myanmar. Nah, sampai di sini tentang Myanmar cukup jelas ya. Anak-anak, kita akan lanjut pada negara yang kedua, Laos. Nah, ini kalau kita bicara Laos, jadi ingat
nama salah satu bumbu rempah-rempah di Indonesia untuk masak. Laos adalah salah satu nama bumbu masak, tapi di Asia Tenggara Laos menjadi nama sebuah negara, yaitu negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Oke. Ini peta Laos. Laos adalah, ini petanya ya anak-anak. Laos ini adalah sebuah negara yang sangat berbeda dengan negara lain. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Nah, bisa dibayangkan bagaimana Laos akan melakukan kerjasama kalau tidak punya laut. Berarti harus banyak menggunakan jalur darat. Nah, tapi tidak, Laos ini memiliki sungai, dialiri oleh sungai Mekong. Ini nah, sungai Mekong. Nah, ini sungai Mekong utara sampai masuk ke, nah, sungai Mekong ini sungai yang mengalir di 4 negara, Thailand, Laos, Kamboja, dan bermuara di Vietnam. Nah, kebetulan sungai Mekong ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Laos. Walaupun mereka tidak punya laut, tapi mereka juga bisa mengenal makanan yang terbuat dari ikan. Tentu saja ikan air tawar dari sungai Mekong ini. Dikatakan sungai Mekong adalah sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Laos. Nah, ini akan beberapa penampakan kota di Laos. Ini sungai Mekongnya tadi ya. Nah, ini sungai Mekongnya. Nah, mengalir seperti ini di perbatasan Thailand dan Laos. Ibu kota Laos ini adalah Vientiane. Di sini ibu kotanya berada di tepi aliran sungai Mekong. Ini lambang negara dan bendera negara Laos. Nah, di Laos, Babi tampilkan ada sebuah candi Buddha yang besar dilapisi oleh emas. Ini terletak di kota Vientiane. Namanya Patatuan. Ini adalah sebuah bangunan candi yang dilapisi oleh emas. Nah, bagaimana? Apa nanti tidak dicuri orang karena berlapis emas? Nah, tentu saja ini juga dia lakukan penjagaan sehingga tidak semua jika terjadi kejahatan bisa diketahui. Nah, kegiatan pertanian di Laos. Di sini tampak petani-petani Laos melakukan aktivitas menanam padi secara tradisional seperti di negara kita. Seperti negara kita juga banyak yang masih melakukan pertanian secara tradisional. Nah, Laos merupakan negara penduduk yang mayoritas menganut agama Buddha juga. Ini sejak anak-anak banyak yang sekolah menjadi biksu. Ini anak-anak Laos yang sedang berusaha atau sedang belajar untuk menjadi seorang biksu. Gambarannya seperti ini. Nah, di Laos ada salah satu objek wisata yang juga cukup terkenal yang dinamakan dengan sebutan Wat Sim Wang. Ini adalah salah satu objek wisata di Laos. Nah, ini tadi Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di Laos. Ini tampak kegiatan pasar apung. Kalau di Indonesia ada di wilayah Kalimantan, di Sungai Mahakam. Banyak penduduk Dayak melakukan kegiatan perdagangan dengan perahu seperti ini. Nah, kalau di Laos ini seperti ini juga melakukan kegiatan perdagangan di tepi sungai, Sungai Mekong. Bahkan ada ini yang dinamakan pasar apung karena berada di aliran sungai. Ibu-ibu memperdagangkan hasil pertaniannya melalui pasar seperti ini. Apakah tidak takut tenggelam? Nah, mereka sudah terbiasa menggunakan perahu-perahu kecil ini untuk aktivitas perdagangan. Ini untuk Sungai Mekong yang ada Nah, di Laos ditemukan air terjun terbesar di Afrika, di Asia Tenggara. Namanya air terjun Kunipapen. Air terjun yang mungkin kalau ini sangat indah sekali. Mungkin banyak sekali juga orang-orang yang berwisata untuk melihat sungai ini atau air terjun ini. Ini ada di aliran Sungai Mekong ini. Di aliran Sungai Mekong. Nah, yang menarik lagi, di Laos ini ada sebuah dataran tinggi, dinamakan dataran tinggi Kendi atau Bejana, Plain in Jar, karena dataran tinggi ini banyak ditemukan bejana-bejana dalam ukuran raksasa, ukuran besar.
Kamu bisa melihat ini, ada anak-anak yang berdiri ataupun duduk di atas sebuah batuan yang memiliki ukuran sangat besar, mirip seperti bejana. Ini bisa dilihat anak-anak ini berdiri di ini. Nah, ini gambaran yang utuhnya seperti ini. Ada dataran tinggi dengan banyak bejana dalam ukuran besar. Nah, maka dinamakan dataran kendi atau dataran bejana. Kalau di Vietnam tadi, kalau di Myanmar tadi ada bir lokal, di Laos juga ada bir namanya bir Lao ini. Satu-satunya bir produk Laos yang terkenal di dunia yang jadi Laos memproduksi ini. Nah, ini penduduk gadis-gadis dari Laos memakai pakaian tradisional mereka namanya Sin. Sin ini adalah pakaian tradisional. Kalau ini seperti dari kain tenun ya. Di Indonesia juga banyak kain tenun seperti ini. Nah, ini pakaian tradisional wanita dari Laos. Oke, kita akan masuk pada data-data. Laos adalah negara yang berbentuk komunis, hampir mirip dengan Vietnam. Bentuk negara daratan karena menyatu dengan benua Asia. Ibu kotanya adalah Vientiane. Kepala negaranya presiden. Ras atau sukunya yang paling banyak adalah bangsa Lao. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, Prancis, Inggris karena memang pernah dijajah Prancis dan Inggris. Penduduknya mayoritas beragama Buddha, tetapi ada juga yang masih menganut animisme. Iklimnya tropis dengan suhu rata-rata 26 di utara dan 28 di bagian selatan. Jadi tidak terlalu panas. Batasnya, bagian utara ada negara Cina dan Vietnam, bagian timur ada negara Vietnam, selatan ada Kamboja, bagian barat ada negara Thailand dan Myanmar. Ini batasnya. Bentangan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia yang tidak memiliki laut, tidak punya laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan dataran tinggi, terbagi dalam 4 keadaan alam. Yang pertama adalah barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara, barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Nah, di mana puncak tertingginya ada Gunung Pao Bia. Kemudian bagian lereng barat ada pegunungan Annam, ada plato Boloven, dan ada daerah yang keempat adalah daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Laos, memiliki panjang sekitar 1.800 km. Nah, kalau kemarin Kamboja kita bahas tuh Sungai Mekong mengalir di Kamboja 500 km, di Laos lebih panjang, 1.800 km. Nah, karena memang Laos tidak memiliki laut dan Sungai Mekong menjadi andalannya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Laos mayoritas di sektor pertanian dengan 72% tenaga kerjanya terserap dari kegiatan pertanian. Hasil utamanya padi dan jagung. Ekspor utamanya adalah di Laos itu ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Impornya membeli beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronika, dan barang-barang konsumsi lainnya. Kegiatan ekonominya. Nah, hasil perkebunan di Laos itu ada tembakau, kopi, kapas, opinum, buah-buahan, ada jeruk, pisang, paya, sayur-sayuran. Bu Evi lihat ini, opium ini sejenis obat sejenis obat bius. Tetapi diproduksi itu pada dulunya digunakan untuk membius di rumah sakit untuk operasi-operasi. Walaupun dalam perkembangannya disalahgunakan. Ini adalah obat penenang sebenarnya. Opium itu untuk membantu agar di bidang kedokteran agar kalau ada operasi si pasien tidak sadar dan tidak mengalami kesakitan. Tapi kemudian disalahgunakan menjadi obat-obatan terlarang.
Nah, peternakan yang dihasilkan di Laos adalah sapi, babi, kerbau, dan unggas. Industri yang berkembang di Laos adalah industri perkayuan. Namun juga ada industri pembuatan batu bara, rokok, sepatu, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Pertambangannya yang ada di Laos adalah timah, biji besi, emas, gipsum, seng, dan batu bara. Oke, ini untuk kegiatan perekonomian di Laos. Nah, kerjasama Laos dengan Indonesia menjalin hubungan diplomatik, menempatkan duta besarnya di setiap negara. Jadi di Indonesia ada duta besar Laos, di Laos ada duta besar Indonesia. Kemudian ada kerjasama dalam kegiatan di Asia Tenggara, ASEAN. Jadi Laos juga terlibat dalam kegiatan di forum ASEAN. Oke anak-anak, ini kerjasama Laos ini mengakhiri materi kita tentang negara Laos. Berarti pembahasan kita tentang negara-negara ASEAN selesai. Terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Kita akan mendalami kerjasama antar negara Asia Tenggara, kerjasama dari segi ekonomi, segi sosial budaya, politik, dan lain-lain. Jadi, minggu depan kita akan mulai materi baru. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, bisa membantu kalian belajar, sehingga mudah dipahami, sehingga kedepannya bermanfaat. Baik anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi, sukses selalu.